untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin ditanyakan, kita akan bedah banyak program. Contoh dari pesantren Merapi Merbabu dan juga program-program yang sudah dijalankan oleh Masjid Alumni IPB. Kita sama-sama bisa berbagi, bertanya, atau mungkin memberikan tambahan-tambahan usulan program. Kami persilakan siapa dulu yang mau mulai bertanya atau mungkin mau membedah Ya, program-program yang sudah disampaikan tadi. Saya dulu dong. Saya dulu dong yang nanya. Oh, langsung Pak Supardi langsung menanyakan. Saya izin ya. Iya, iya dong. Langsung saja nih Pak Condro. Kenapa yang ya, didirikan Sar. Baitul Mal? Ya, kenapa yang didirikan Baitul Mal? Bukan BMT. Ini penting. Karena Jogja itu kan jagoannya BMT Pak sebetulnya. Iya, Itu dan kemudian program juga kenapa Koril Hasan? Padahal yang dibantu adalah para petani, artinya pebisnis gitu ya, yang sangat memungkinkan dari itu transaksinya bisa ada profit yang didapat ya dengan misalnya akad mudharobah gitu ya atau bahkan murabahah dan seterusnya. Itu aja dulu iya. Pak, dua. Iya, baik. Ini langsung ya, baca ya. Langsung Pak, langsung kita bahas program. Iya, Langsung jadi dijawab. kenapa apa eh, nama kita itu Baitul Mal bukan BMT ya? Karena kalau tampil kan itu artinya memang sudah ada udah unsur bisnisnya ya, gitu. Jadi Ya. memang ya ini kita kembalikan ke awal ya. Jadi Baitul Mal adalah rumah harta yang fungsinya adalah bagaimana agar umat itu bisa sejahtera melalui fungsi Baitul Mal itu sendiri. Nah, eh, ini mohon izin saat ini kebetulan ada Ustadz Asin Kolbaka yang juga hadir di sini. Jadi beliau ini dari pesantren ya, dari pesantren Mati Merbabu, eh, dari lembaga pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dimiliki oleh pesantren Mati Merbabu. Mungkin minta izin saat apa, mungkin sekitar beberapa menit agar Ustadz Asin bisa apa eh, berkomunikasi ya, atau menyampaikan apa yang mungkin apa tambahan tambahan yang tadi yang belum saya sampaikan. Eh, Monggo Ustaz Asin. Ya, Ustaz Asin. Sudah tersambung atau belum? Ya, tadi beliau ada. Ya, Ustaz Asin Kolbaka. Sambil menunggu boleh Pak Condro Ya, mungkin dibahas sedikit sambil menunggu beliau masuk. ya, baik. Oh, Eh, Sudah baik Pak ya, Ustadz Asin sudah beliau sudah. sudah melambaikan raise tangan. hand itu. Iya. Ya, sudah resen. Monggo Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, insyaallah. eh Gimana, Ustaz? Ya, jadi ini baik. Ustaz Asin Kolbaka, beliau Direktur Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat pesantren Pasir Mati Merbabu yang memang lembaga beliau ini memang dikhususkan dari pesantren melakukan pemberdayaan masyarakat ya di sekitaran pondok pesantren masyarakat Mati Merbabu. Ya, Ustaz, mungkin ada tambahan Ustaz. Tadi saya juga sudah menjelaskan sedikit ya terkait dengan pesantren. Nanti ini mungkin Ustaz Rasim bisa menyampaikan program-program yang dilaksanakan yang sudah pernah dilaksanakan ya. Karena keadaan pesantren ini kan sudah cukup lama, Ustaz. Jadi kita pembinaan kita juga sudah cukup lama ya. Bagaimana kita berinteraksi di masyarakat, gitu kan. Dan itu kan butuh proses. Mungkin Ustaz Asin bisa juga menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan. Monggo, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Condro, kemudian eh, Pak Supardi dan wawancara Bapak-bapak Ibu yang ya. Perkenalkan saya Ahsin Kolbaka. Saya Yap. santri dari Ustadz Muhammad Fandi Rahman. Beliau ini adalah pendiri pesantren masyarakat Merapi Merbabu, yang juga beliau ini adalah aktivis dari Masjid Jogokarian Yogyakarta dengan segala kegiatan positifnya.
yang kemudian atas kehendak Allah tanggal 2 Agustus 2021 asbab COVID beliau kemudian telah mendahului kita. Pertama mohon doa untuk beliau, semoga kami santrinya bisa meneruskan perjuangan Amin, amin, beliau amin. dan Allahumma ighfir lahu kebaikan-kebaikan beliau warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. sampai kapanpun kita laksanakan. Kemudian eh, pertama ini saya mohon maaf kalau seumpamanya ini saya malah menggarami laut begitu. Karena tadi sekilas saya mendengarkan pemateri dari Bapak Supardi, Masya Allah luar biasa sekali. Ini jadi inspirasi tersendiri bagi kami yang mungkin secara demografi kita berada di pedesaan, di pegunungan dan sebagainya. Tapi bahwa hari ini dengan media yang ada tentu bukan menjadi alasan untuk kemudian hal-hal yang baik itu hanya di tempat-tempat tertentu. Sehingga pertama saya secara pribadi mewakili pesantren hatur nuhun Ustadz Supardi atas ilmunya. Ini insya Allah dalam waktu atau dalam kesempatan yang insya Allah ada, semoga ini menjadi motivasi untuk kami yang ada di Merapi Merbabu. Nah, pesantren masyarakat Merapi Merbabu ini memiliki keunikan di antara pesantren-pesantren lainnya. Ini tentu menurut kami. Mungkin kalau menurut yang lain mungkin ada yang mungkin lebih spesial. Tapi izinkan kami menyampaikan bahwa pesantren masyarakat Merapi Merbabu yang kami singkat dengan PM3, ada kan PM3 juga, ini lahir dari sebuah aktivitas kerelawanan. Masjid Jogokarian ini punya sayap organisasi khusus kebencanaan, namanya Relawan Masjid Indonesia. Nah, saat itu Ustadz Muhammad Fani Rahman Hafizahullah ini belum menjadi ketua takmir masjid. Nah, lantas beliaulah sebagai yang kemudian terdepan di RMI atau Relawan Masjid Indonesia ini. Yang di sini ada sahabat kami, ada Mas Lutfi Hidayat. Orang yang melanjutkan di bidang kerelawanan dengan dengan lembaga RMI. Dan beliau tanpa beliau ini termasuk sahabatnya almarhum dari kecil. Nah, sehingga saya juga banyak belajar tentang semangat kebaikan yang beliau ajarkan. Sehingga singkat cerita, dari kegiatan kerelawanan pasca erupsi Merapi November 2010 itu mayoritas relawan itu ada di sisi selatan dengan bahasa kami itu Mbah Marijan Efek. Mbah Marijan Efek karena saat itu media baru ada televisi, belum secanggih sekarang, sehingga yang ada adalah Mbah Marijan. Sehingga hampir persentase yang sangat tinggi relawan ada di sisi selatan. Padahal di sisi utara, yang sekarang ada pesantrennya ini tidak kalah parah dampaknya. Memang tidak kena lava, tapi abu vulkaniknya itu kan sangat keras sehingga semua komoditas ya habis. Termasuk di atas atap genteng itu terkadang abu vulkaniknya bisa sampai 10 bahkan bisa lebih dari itu tebalnya. Nah, lantas almarhum ini punya saudara di sekitar pesantren. Nah, kemudian awalnya beliau tuh hanya ingin niatnya silaturahim. Nah, kemudian singkat cerita dari silaturahim itu beliau melihat tidak ada relawan atau tidak sebanyak di sisi selatan. Nah, kemudian beliau mengajak sahabat-sahabat beliau, termasuk ada Ustadz Salim Afillah, kemudian ada Ustadz Hartono, dan para relawan-relawan yang lain yang kami tidak sebutkan namanya. Nah, kemudian mengadakan kegiatan relawan di situ. Nah, menariknya, masyarakat sekalipun di lereng pegunungan, tapi ternyata masyarakat di lereng pegunungan yang kami ketahui, khususnya di Merapi Merbabu, ini dalam menjalin persaudaraan itu luar biasa. Kalau di bahasa Indonesia kan begini, Mas, masa kita ketemunya kalau ada bencana saja? Yo, kalau bahasa Jawanya, saya kurang tahu kalau bahasa Sundanya gitu ya. Kalau bisa itu kita bisa bertemu, kita bisa berbuat baik, bukan hanya
kalau ada bencana. Singkat cerita kemudian didirikanlah pesantren masyarakat Merapi. Nah, yang kedua, kenapa tidak disebut dengan pondok pesantren? Kenapa tidak disebut dengan Ma'had Ali atau mungkin sebutan-sebutan masyhur lain? Tapi kenapa disebut dengan pesantren masyarakat? Pertama, kita memang pesantren ini berdiri dari support masyarakat. Artinya munculnya pesantren itu bukan semata-mata karena dalam tanda kutip sudah ada kiainya, sudah ada santrinya, sudah ada gurunya. Bukan. Tapi pertama kali adalah semangat yang muncul dari masyarakat. Mohon maaf, tahun 2010 itu di lereng Merapi Merbabu khususnya yang ada di pesantren itu, lulus SD melanjutkan ke SMP itu dihitung cukup dengan 10 jari. Artinya tidak lebih dari. Lulus SMP yang melanjutkan ke SMA itu cukup dengan 1 tangan, artinya tidak lebih dari 5 jari. Yang melanjutkan kuliah dalam 1 desa itu hanya ada 3 waktu itu data. Nah, sehingga mendirikan pesantren kita ingin sedikit demi sedikit dan sebagainya. Nah, kemudian bisa membantu masyarakat di bidang aspek pendidikan. Tadi kalau tidak salah Pak Condro juga sudah menyampaikan tentang TK Al-Aqsa. Nah, TK Al-Aqsa ini kita dirikan, kemudian gurunya dari warga kemudian kita ikutkan diklat, nah, kemudian kembali menjadi guru di TK ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ini waktunya sampai kapan ini, mohon maaf. Jangan-jangan ini saya terlalu banyak ini nanti. Jadi intinya pesantren kita kenapa disebut dengan pesantren masyarakat? Pertama, ide awal mendirikan pesantren ini dari masyarakat. Yang kedua, di tengah-tengah banyaknya pesantren yang menjaga jarak dengan masyarakat. Artinya menjaga jarak ini kadang-kadang sampai pesantren itu tertutup rapat sehingga santri tidak bisa keluar ke masyarakat, masyarakat pun tidak bisa masuk ke dalam pesantren. Nah, pesantren kami ini dalam tanda kutip bahasanya Ustadz Salim dan bahasanya almarhum Ustadz Pandi itu juga bahwa pagarnya pesantren itu adalah masyarakat. Nah, caranya bagaimana? Nah, tadi yang disampaikan Pak Condro itu bagian daripada membangun dan memperkokoh pagar pesantren yang itu adalah masyarakat. Nah, kalau dalam bahasa Jawa kami biasanya menyebut dengan pagar mangkok itu lebih kokoh dibandingkan dengan pagar tembok. Nah, sehingga izin ini agak nyerempet sedikit. Kenapa kemudian tadi program yang dilaksanakan yang dipikirkan khususnya dalam bidang ekonomi itu lebih kepada Qardul Hasan? Karena memang kita ingin tidak semata-mata bisnis, sekalipun kita orientasinya berpikir orientasi ke situ juga. Tapi saat sekarang ini dengan segala keterbatasan kami laksanakan dengan Qardul Hasan sehingga dalam aplikasinya lebih mudah di masyarakat karena nanti akan terintegrasi dengan kegiatan santri di masyarakat. Santri salah satu kewajiban santri di masyarakat, salah satu kewajiban santri selama di pondok adalah berkegiatan di masyarakat. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi dan kegiatan lain yang disampaikan Pak Condro itu sebagai salah satu peluru untuk teman-teman santri ketika berdakwah di masyarakat. Sehingga ketika menguatkan akidah tidak semata-mata hanya dengan kurban, tapi hakikatnya semua program itu kita tujukan intinya adalah untuk memperkokoh akidah. Nah, dengan penerapan yang tentu Bapak Ibu, mungkin sementara ini saya khawatir terlalu lama. Mohon maaf Pak Condro, Pak Supardi dan semuanya apabila yang saya sampaikan ada khilaf, dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada Pak Condro dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Iya. Masya Allah. Jadi itu memang yang disampaikan oleh Ustadz Asin itu yang memang kami upayakan terus ya, bersama pesantren untuk membina masyarakat ya. Jadi makanya pemberdayaan yang kita laksanakan ini sudah cukup lama ya. Dan memang membutuhkan endurance ya, ketahanan
untuk masa program-program di masyarakat. Nah, yang mungkin tadi terkait dengan pertanyaan Supardi, terkait dengan program MPM3 ya, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Merapi Merbabu ya, dan sistem kelurasan ya tadi yang memang juga sudah dijelaskan oleh Ustaz Asin Kolbaka. Jadi pada prinsipnya program ini memang kita laksanakan untuk membantu warga di sekitaran Gunung Merapi dan Merbabu, terutama dalam hal permodalan di pertanian ya. Karena kita menyadari juga bahwa petani kita ya, selama ini mungkin belum banyak yang bisa akses ke perbankan, yang mungkin juga kita memahami bahwa ya perbankan yang selama ini ada yang mendominasi ada perbankan yang ribawi. Jadi BM3 bersama pesantren itu berkolaborasi dengan lembaga zakat yang lain ya, dari LAS BUMN ya, kita membuat program MPM3 ini dalam rangka untuk membantu para petani, dan skema yang kita ambil karena Kodul Hasan ya, jadi tambah bunga dan tambah bagi hasil ya. Jadi kita juga ingin mendidik masyarakat, terutama warga di terkait dengan transaksi yang syar'i, prinsip-prinsip ekonomi yang syar'i. Dan ini kita sampaikan di masyarakat dan itu menjadi alternatif pilihan ya. Dari sekian banyak akses permodalan yang masih ada kaitan sama ribawi itu. Ya, jadi seperti itu Ustaz. Kenapa kita hadirkan program MPM3 ini? Dan ya memang kita upayakan ya, kemarin juga dengan program berbagi sayur ini Ustaz Asin yang menjadi jenderal lapangan bersama para petani, kita bantu para petaninya gitu. Jadi salah itu Ustaz. Ya. Baik, apakah sudah cukup jelas Ustadz jawabannya Pak Supardi? Belum jelas. Nanti saya belum japri lah. jelas. Oke. Tapi bangga tentu ke teman-teman yang lain. Ya. Terima kasih Ustaz Asin, Pak Chandra. Pak Condro, ini kalau dari awal itu merintis untuk pendanaannya betul-betul hanya dengan kolaborasi dengan lembaga zakat sekitar atau ada cara-cara tertentu untuk bisa mendapatkan banyak fundraising untuk program? Ya baik Mbak Eca. Jadi memang program yang kita laksanakan di MPM3 ini memang kita kerjasama dengan lembaga zakat yang lain. Itulah BUMN ya, dari YBM Brilian. Jadi ya memang kita karena memang sesama lembaga filantropi ya tetap harus bekerja sama ya dalam hal program keumatan. Dan ya memang juga dari pihak YBM Brilian juga mempunyai fokus yang sama untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitaran Gunung Merapi dan Merbabu. Ya, jadi memang ini program kolaborasi dari Baitul Merapi Merbabu, Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu bersama dengan LAS BUMN ya, yang memang sudah lama kita jalin kerjasama gitu. Oh, jadi memang awal merintisnya di supportnya kolaborasinya dengan lembaga-lembaga LAS itu. Betul, ya. Jadi Tapi kemudian kolaborasi setelah berkembang, apakah kemudian ada cara-cara lain? Iya, jadi program ini memang tetap kita jalankan dan ini sedang kita ada proses untuk merubah skema yang intinya yang tadinya adalah program ini petaninya ini menjadi penerima manfaat. Dan ini sedang kita upayakan, sedang merumuskan strategi baru agar PM-nya ataupun petaninya ini bisa berubah menjadi investor. Menarik ya. Jadi petaninya diharapkan bisa naik tingkat. Betul, ya. Ini sedang kita rumuskan strategi yang akan kita jalankan gitu ya. Jadi intinya bahwa program ini akan tetap terus bergulir, cuman skemanya yang akan kita rubah ya. Jadi ya betul masyarakat ya ataupun yang warga penerima manfaat itu bisa mendapatkan hasil ya, keuntungan. Begitu Mbak Eca. Jadi program ini sudah hampir 2 tahun ya, 2 tahun berjalan ya, program yang kurulasannya. Oh, 2 tahun yang berjalan. Ya.
Bapak yang lain ada yang pertanyaan tentang program-program yang lain mungkin? Jadi merintis. Ada di video anunya aftermath-nya. Oh, itu ditunggu, Mohon Bos. diizin ikut Ada bertanya. pertanyaan Pak, silakan Pak Didik. Ya, wah mohon maaf. Saya agak sehat ini. Assalamualaikum Pak Chandra, salam hormat. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. rekan-rekan yang saya hormati, terima kasih sudah diizinkan di forum yang mulia ini. Begini, Chandra, sangat tertarik dengan Koreanya yang luar biasa, sangat bermanfaat sekali untuk kemaslahatan umat. Yang ingin saya pertanyakan singkat saja, layaknya organisasi itu pasti ada, saya menyoroti ke dana ya, untuk namanya pergerakan organisasi itu dana. Itu cash flow-nya kan mesti seimbang ya, nggak mungkin kan menjadi tombok begitu. Yang saya ingin ikut belajar untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran ini, apakah melalui skill-skill tenaga ahli khusus atau bagaimana sehingga bisa luar biasa tadi sampai memberi bantuan ke saudara kita di Palestina, merangkul masyarakat yang luar biasa juga. Mereka pasti akan merindukan uluran tangan terus-menerus begitu ketika sedang dalam kesusahannya. Itu pertama, dana cash flow-nya bagaimana pengelolaannya, yang pertama. Yang kedua, mengenai kaderisasi. Di kepengurusan itu apakah ada screening khusus untuk apa ya istilahnya, mencari kader-kader kepengurusan atau diposisikan di struktur organisasi? Apakah ada cara khusus tertentu? Kalau boleh saya ikut belajar nanti kalau diperkenankan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya lihat tadi di akhir video itu tidak ada tertera media internet atau media sosial, entah itu website atau entah Facebook atau Instagram. Apakah memang tidak ingin lebih dikenal khalayak atau memang belum tercantumkan atau bagaimana itu? Mohon kiranya untuk diberbagikan di sini. Terima kasih, mohon maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Condro, boleh langsung dijawab. Ya, baik, Masya Allah. Jadi terkait dengan pengelolaan ya Baitul Mal Merapi Merbabu, ya ini memang kita semuanya ada tenaga profesional. Jadi hampir sebagian besar ya pengelolaan di BM3 ini stafnya ini juga masih muda-muda. Ya. Jadi di kisaran sekitar 20 sampai 30 tahun. Ya. Jadi betul-betul ini memang tenaga-tenaga muda yang memang kita rekrut ya, dan juga memang ada beberapa yang memang sudah punya pengalaman gitu. Dan ya menurut sesuai dengan undang-undang zakat ya, karena kita ini adalah pengelola dana zakat, jadi di Baitul Mal Merapi Merbabu itu juga sudah ada beberapa yang mendapatkan sertifikasi pengelolaan dana zakat dari BNSP. Jadi kita berupaya SDM yang ada di BM3 ini sesuai dengan standar kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan jadi memang kita juga mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh dari pemerintah ya. Terutama kalau lembaga zakat ini memang diatur oleh undang-undang zakat yang sangat ketat. Nah, kemudian ya mungkin tadi mohon maaf dengan Pak siapa tadi ya? Pak Didik. Pak Didik ya. Dari Semarang Pak Chandra. Dan mereka non sewu di hire
di hire profesional layaknya apa UMR dan lain-lain begitu. Mohon maaf. Terima Betul, kasih. Pak. Jadi kita di Baitul Mal ini ada tim fundraising-nya, ya, kemudian ada tim programnya, kemudian juga ada tim SDM-nya. Jadi betul-betul memang kita di apa di secara profesional gitu ya, pengelolaannya. Nah, jadi apa karena memang dia tuntutan. Jadi lembaga zakat harus apa profesional dalam hal pengelolaan apa dana umat. Karena memang kalau apa ya pengelolaan dananya itu tidak transparan ya itu ada tanggung jawab dunia akhirat ya. Eh, Tanggung jawab kepada pemerintah ya sama tanggung jawab kepada Allah SWT gitu. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Jadi lebih jelasnya dari awal memang sudah meng-hire tenaga-tenaga profesional yang masih muda yang memang bisa untuk banyak mengikuti ritme Ya, betul. kegiatan-kegiatan yang akan dibuat gitu ya, Pak? Betul, betul Mbak Eca. Karena memang Open ya Pak ya. ya Open recruitment lintar wilayah begitu untuk SDM-nya dari mana-mana, terus yang menjadi terpilih untuk di pengurusan situ, terus tinggal di stay di lingkungan di situ atau bagaimana Pak? Terima kasih. ya, jadi apa untuk SDM-nya memang kita beberapa kali ada open recruitment ya. Dan itu melalui proses seleksi ya. Apa jadi eh, karena memang ya kita membutuhkan apa tenaga yang handal dalam hal pengelolaan dana umat. Nah, jadi karena memang harus apa langsung bahasanya mungkin harus apa ya harus apa tancap gas ya harus lari ya apa lari begitu kencang ya sehingga dibutuhkan tenaga profesional untuk apa untuk menjalankan sebuah lembaga zakat Baitul Mal. Nah, eh, cuman memang kami sendiri Baitul Mal Rapim Bambu ini baru berusia ya mungkin 3 tahun ya. 2021 kita mulai apa mulai beraktivitas Baitul Mal. ya mulai apa mulai menjalankan aktivitas dan memang apa ya progres ini mungkin kalau di apa sebuah lembaga ini ya kami terus terang masih bayi sebenarnya ya masih apa masih butuh banyak sekali apa ya arahan-arahan juga dari lembaga-lembaga yang memang sudah apa sudah apa lebih Senior. dulu ya gitu jadi tapi alhamdulillah ya kita berupaya untuk terus memperbaiki diri dan apa ya mungkin untuk eh, fundraising kita ya alhamdulillah ya, karena sudah melampaui skala las apa provinsi ya kita sudah mendapatkan izin ya. Jadi kalau ya las provinsi itu di atas sekitar 20 per tahun ya 20 M ya 20 M. Dan alhamdulillah kita bulan Juli kemarin sudah mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama. Nah, jadi karena dengan pengelolaan dana yang begitu besar maka tentunya tuntutan harus apa SDM yang mengelola ya betul-betul harus yang apa yang profesional gitu Mbak Eca. Cukup jelas Pak Didik. Pak, terakhir saya Ya. tertarik ya, terakhir. Mohon maaf ini, saya agak ceriwis malam ini. Apa namanya? Di awal-awal organisasi itu kemungkinan dana kan juga masih mepet ya. Apa enggak khawatir apa ada tombok kekurangan defisit gitu? Kalau meng-hire nun sewu SDM yang diposisikan itu di posisi-posisi tertentu itu, apakah tidak ada kepikiran itu atau awalnya ada strategi bagaimana Pak? Apa sukarelawan atau bertahap bagaimana gitu? Ini saya apa curious ini apa namanya ada yang penasaran dan mohon ilmunya begitu. Matur nuwun Pak. Iya, memang kalau dalam apa ya dalam sejarah kita BM3 itu ya karena di awal-awal juga masih tertatih-tatih ya, apa, jadi memang ya kita sempat mengalami eh, apa fluktuatif apa terkait dengan pendanaan, gitu kan. Apa, tapi alhamdulillah kita berupaya semaksimal mungkin ya, apa ya untuk melakukan efisiensi, kemudian untuk membuat program-program yang marketable ya, yang bisa apa yang bisa menarik apa para muzaki ya untuk apa untuk memberikan donatur ya ya alhamdulillah sampai sekarang kita dipercaya oleh para donatur
untuk bisa menyalurkan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Nah, jadi yang namanya lembaga ya pasti ada fluktuatif ya. Jadi tidak langsung apa membesar gitu ya. Jadi ya kita memang sempat mengalami hal-hal mengalami penurunan fundraising ya. Tapi ya kita berupaya bagaimana caranya membuat strategi fundraising yang betul-betul marketable gitu. Gitu Pak. Nah, kalau untuk masalah tadi disampaikan program-program yang menarik untuk para donatur tuh bisa didetailkan, Pak, Iya. biar teman-teman masjid lain juga ingin tahu. Ya, salah satu program berbagi saya itu juga sangat menarik. Jadi eh, karena pas momentum juga ya, momentum memang petani juga apa membutuhkan apa eh, membutuhkan harga yang baik ya. Kemudian ya kita angkatlah isu tersebut ya. Dan itu ternyata luar biasa respon dari para donatur ya. Eh, dan akhirnya banyak yang memberikan donasinya menitipkan kepada kami untuk disalurkan kepada para petani. Jadi memang ya mungkin konsepnya ada yang sifatnya retail ya, retail. Jadi fundraising yang sifatnya retail dan kita memang sebagian besar menggunakan sosial media ya, sosial media dan berbasis pada jaringan online. Nah, ya, jadi karena kalau jaringan online kan itu ya tidak terbatas di satu provinsi, tapi bisa ke manapun ya, ke seluruh Indonesia gitu. Jadi makanya program kita pun juga sampai ke luar negeri. Ya. Dan ini kita juga bekerja sama dengan lembaga internasional dalam hal penyaluran ke Palestina, kemudian ke beberapa lokasi-lokasi di luar negeri. Jadi kita bermitra dengan lembaga internasional. Ya, jadi yang nama Baitul Mal harus banyak berkolaborasi, harus banyak bersinergi dengan lembaga-lembaga yang lain ataupun komunitas-komunitas yang lain. Jadi memang kita tidak bisa sendiri ya, seperti ya Mbak Ica dalam komunitas. Jadi apa ya kita kebetulan di lembaga filantropi di Indonesia juga ada forumnya ya, ada forum POS misalnya itu menjadi jembatan silaturahmi semua lembaga filantropi yang ada di Indonesia. Jadi ya kita tidak bisa menunjukkan ego yang besar ya, lembagaan ya. Ya karena ini ada masalah umat yang besar, jadi kita memang harus bersama-sama untuk lembaga yang lain ya kita membantu umat ini. Jadi intinya kalau lembaga filantropi harus sinergi, semua komunitas, semua lembaga ya, harus bersinergi dalam hal membantu umat. Gitu. Semakin bersinergi dan bergandengan tangan, semakin cepat membesar gitu ya Pak Condro ya? Betul Mbak Eca. Nah. Berarti tadi salah satu program andalannya yang saat itu sangat mudah untuk diangkat di pesantren Merapi Merbabu adalah pertanian tadi ya? Ya, itu salah satu ya, salah satu yang kita angkat ya pada saat ini. Karena memang harganya cukup memprihatinkan. Jadi kalau Mbak Eca kalau mau tahu harga sawi di tingkat petani itu saat ini hanya Rp300 per kilogram. 300 Rp300 per kilogram. Di pasaran umum berapa saat itu? Ya bisa 6.000, bisa 5.000, 6.000. Oh jauh banget ya? Ya. Oh, luar biasa jauhnya. Ya, jadi sawi putih kemudian Nah ini sebenarnya serasi nih yang paham harga nih. Jadi fluktuatif harganya ya. Jadi ada beberapa komunitas pertanian yang memang harganya betul-betul hancur ya. Tapi ada juga memang masih ada yang masih komunitas petani yang masih yang ada juga yang masih baik gitu ya. Tapi ya kebanyakan ya yang masih harganya masih sangat rendah sekali begitu. Jadi pada saat sangat rendah itu pesantren Merapi Merbabu Baitul Malnya membantu perekonomian petani gitu ya, seolah-olah seperti itu program yang ditawarkan ke para donatur. Iya betul. Jadi fokus kita adalah ke petani, ya. Membantu ke petani. Jadi harganya bisa menjadi sedikit lebih baik ya. Dibelinya sama Baitul Mal.
Ya, walaupun memang kita belum bisa maksimal ya mendekati harga pasar gitu ya. Karena kita harus memperhitungkan juga apa ya kalau di petani kan itu ada apa ada tengkulaknya, kemudian apa Iya, ada siklusnya gitu kan. Nah, jadi iya. kita memperhitungkan itu semua baca ya. Jadi memang niatan kita baik ya membantu petani. Tapi kita juga memang harus memperhitungkan semua apa ya semua apa eh, apa ya masyarakat gitu ya agar program ini berjalan dengan baik gitu kan dan tidak menimbulkan Gesekan, konflik yang lebih lanjut konflik-konflik. gitu. Hmm. Nah, jadi begitu Mbak Eca, Ustaz. Ya, baik. Bapak-bapak yang lain, apakah ada pertanyaan atau langsung mau dikomentari oleh Ustadz Supardi selaku alumni IPB nih yang memang betul-betul concern sama pertanian? Ya, lanjut dulu ke pertanyaan mungkin Teh Eca. Ada yang lain Ini yang mau bertanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di Zoom online malam ini? Sambil menunggu, boleh Pak Supardi mengomentari tentang program salah satunya tadi tentang pertanian yang dilakukan eh, oleh pesantren Merapi Merbabu. ya menarik ini karena fokus ke petani ini kemudian menjadi sebuah hal yang eh, punya nilai jual, nah gitu ya. Karena kalau kita bicara petani, itu kan image-nya itu sudah satu tua, miskin, terbelakang, gitu-gitu ya. Maka kemudian ketika lembaga kita kemudian memang fokus membantu petani, itu tadi terbukti animo masyarakat ya untuk ikutan membantu petani itu kemudian menjadi besar gitu. Nah ini menarik nih ya. Eh, Pesantren Merapi Merbabu, Baitul Mal fokus ke petani. Maka saya pikir ini bisa diduplikasi di daerah-daerah lain begitu ya. Eh, Ayo kita fokusnya ke petani gitu untuk bantu petani tadi bisa meningkatkan taraf hidupnya gitu ya. Kemudian bisa berproduksi dengan lebih baik dan seterusnya lah terkait dengan itu. Maka saya mohon Pak Condro segera membuat buku Pak, terutama yang fokus membahas ini hubungan antara Baitul Mal dengan petani ya. Nah, ini akan sangat menarik. Apakah ada misalnya rencana program berikutnya seperti apa begitu ya? Apakah mau bikin pasar tani atau mau bikin marketplace yang khusus pertanian dan macam-macam lah. Itu kan sesuatu yang menarik untuk kita kemudian bisa diskusikan. Dan fondasinya sudah ada gitu ya. Fondasinya sudah ada. Itu menarik Pak. Jadi saya harap Baitul Mal atau pesantren Merapi Merbabu sudah apalagi sudah Provinsi. provinsi ya Pak ya. Provinsi. Ya. Ya, betul. Nah, sudah last provinsi, maka kan kemudian ini nanti harus bergandengan tangan misalnya dengan Sinergi Foundation yang di Jawa Barat gitu ya. Jagoannya last di Bandung begitu untuk tadi sama-sama menggarap petani gitu ya. Karena yang saya tahu misalnya SF itu punya juga program lumbung desa yang itu juga kemudian fokusnya ke petani. Nah ini yang mindset kolaborasinya sudah ada, fondasi programnya sudah ada. Wah ini sudah harus ini Pak, sudah harus go meskipun belum go nasional gitu misalnya atau go Jawa lah gitu ya. eh, Pesantren Merapi Merbabu menjadi jagoannya di Jawa gitu untuk memang yang paling terdepan untuk bisa memberdayakan para petani ini. Saya sebagai petani siap itu Pak untuk kita bisa berkolaborasi. Masalah, masalah. Ya, ya. Jadi memang intinya memang harus banyak-banyak kerjasama Ustaz, gitu ya. Karena memang Ya, betul, ya betul, betul. problem umat kita ini cukup besar ya, cukup banyak gitu ya. Jadi perlu bergandeng tangan dengan semua Ya, pihak. ya, ya. Gitu. Ya, memang kalau berbicara masalah pertanian itu masalahnya bisa dari A sampai Z ya, Ustaz ya. Jadi Iya, betul.
dari pupuknya, kemudian Benih. bibitnya, kemudian sampai dengan pemasarannya itu juga eh, banyak sekali masalah yang dihadapi oleh para petani kita. Dan memang kita dari Bentri sampai saat ini kita baru bisa membantu dalam hal permodalan di finance-nya, ya. Ya. Dan memang mudah-mudahan ke depannya kita juga sedang memikirkan ya terkait dengan akses pasarnya ke para petani, ya. Eh, Kemudian hal-hal yang lain ya, pendidikan terkait dengan transaksi muamalahnya itu juga penting, Tat. Jadi Betul, petani betul. kita ini mohon maaf ya, sumber pendanaannya juga banyak yang masih berbasis pada ya mungkin dari ribawi begitu ya. Ya ini menjadi Iya, satu PR iya, kita ya, iya. bagaimana para petani kita ini ketika permodalannya betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat gitu, sehingga usaha yang dilaksanakan itu menjadi berkah gitu. Ini juga apa eh, menjadi PR kita bersama, Ustaz. Jadi ya kita mendidik umat agar mungkin di sisi ekonomi harus betul-betul sesuai dengan tuntutan syariat Islam gitu ya. Sepakat, sepakat, sepakat. Itu Saya maksudnya malah jadi penasaran nih Pak Condro. Apa mungkin saya yang di Bogor misalnya itu membeli sayuran ke sana ke Jogja itu? Karena kalau bicara transportasi ya, Jogja Bogor itu kan luar biasa itu. Eh, ada bis gitu misalnya yang apa bisa dimanfaatkan itu ya. Mungkin kalau sedang weekdays penumpangnya nggak terlalu banyak, mungkin bisa penuh dengan sayuran juga itu. ini sayuran yang tahan lama ya, Sat ya. Iya kan kalau Jogja Bogor kan paling hanya 1 malam saja kan ininya ya. Ya, betul, Sat. Kita Iya kan? pernah nih, Sat, pernah ketika Cianjur kemarin, Mhm. jadi kita membuka akses ya masyarakat di petani itu, silakan mau membantu saudara kita yang ada di Cianjur dengan cara apa, Pak? Sat. Jadi mereka kirim sayur, Sat. Oh, Insya Allah. Iya, Jadi iya, iya. para petani yang menjadi binaan pesantren, ketika kita umumkan kita butuh sayuran untuk di Cianjur, itu mereka langsung berduyun-duyun Hmm. mengantarkan hasil panennya, dan bahkan kalau itu tidak kita stop, itu sampai penuh ruang pesantren. Iya, Jadi iya luar biasa ya. ya, jadi ini Sarasin juga yang sama-sama Sarasin ya kita buka program tersebut ya. Sehingga akhirnya kita kirim ya sayuran dari Merapi Merbabu untuk membantu Hmm. saudara kita yang ada di Cianjur itu. Jadi Iya, iya. ya kalau terkait masalah ya aksi sosial segala macam di warga Gunung Merapi luar biasa, Ustaz. Jadi mereka eh, apa eh, itu tadi kalau misalnya tidak kita stop itu sampai Iya. sampai penuh, itu mungkin aula pesantren itu tidak bisa menampung sayuran gitu. Luar, Jadi luar Betul, betul, biasa ya, betul. Pak. Pak, di Pak Condro itu sudah sampai lahannya sudah sampai dimiliki sendiri oleh pesantren. tidak, kalau lahan pertanian itu ya warga yang punya Oh, ya. masih warga. Ya, warga yang punya. Baik-baik. Pak, ini ada pertanyaan dari, saya bacakan dulu ya. Pertanyaan dari Pak Abu Akbar. Bagaimana strategi fundraising yang membuat para muzaki atau donatur tertarik berzis di Baitul Mal? Kemudian satu lagi, 2 ya. Mbak Anissa, apakah di program masjid selain adakah sedekah sayur gratis? Ada juga membantu menjualkan sayuran petani? Misalkan iya, apakah ada komoditas unggulan pertanian yang dihasilkan petani di sana? Kebetulan profesi Mbak Anissa ini di usaha Amanta Segar. Banyak mengurus suplai ke B2B, B2B itu. B2B, oke. Sorry, bacanya tidak terlalu jelas soalnya. B2B, Horeca, dan membutuhkan suplai beberapa komoditas. Program yang tadi Pak Condro paparkan keren karena mungkin bisa memutuskan ijon yang banyak saya temukan di beberapa wilayah yang tidak berpihak pada petani.
Baik Pak, boleh dijawab dari Pak Abu Akbar dan Mbak Anissa oleh Pak Condro dan Pak Supardi. Boleh yang mana? Dua-duanya boleh sekaligus. Monggo, ini pertanyaan untuk Pak Condro ini. Silakan Iya. Pak. Jadi tadi yang pertama mungkin bisa diulang ya. Mungkin apa? Strategi fundraising apa Ya, yang bisa menarik donatur untuk bersis di Baitul Mal? iya, terkait masalah strategi fundraising ini memang cukup menarik ya. Jadi apa? Ya kita punya tim fundraising tersendiri yang memang sudah profesional ketika mengangkat isu-isu ya yang berkembang di masyarakat. Jadi intinya memang apa? Ya ketika apa masalah itu muncul, eh, maka ya ini tim fundraising yang melakukan mengemas isu isu tersebut agar bisa menjadi menarik para apa donatur atau dermawan untuk bisa berdonasi kepada sebuah lembaga. Dan itu ternyata juga ada waktu-waktunya ya. Jadi kalau kita di BNT itu ada waktu untuk ya untuk menyebarkan ya mungkin bahasanya apa Broadcast. di broadcast ya, di broadcast ya. Jadi kalau teman-teman di fundraising itu mulai subuh itu sudah broadcast terus ya, terkait isu yang diangkat. Kemudian eh, ya ya juga terkait dengan masalah bahasa yang disampaikan oleh teman-teman di fundraising. Nah, ini kebetulan juga ada Mas Lutfi nih. Jadi ini juga rekan saya di Gentry ya. Nah, apa yang mungkin nanti bisa menyampaikan tambahan-tambahan nih Mas Lutfi ya terkait dengan strategi fundraising ataupun program yang kita laksanakan. Jadi memang ada strategi khusus yang harus dimainkan ya, di tim fundraising dan untuk fundraising itu sendiri harus berbasis pada program. Jadi base-nya harus berbasis pada program. Jadi fundraising itu mau menjual program apa, maka ya tim program harus menyiapkan itu idealnya ya, idealnya apa yang harus dilakukan. Ya. Jadi ya soal kalau dengan skema seperti itu ya tim fundraising punya data yang cukup akurat ya, dalam hal mengangkat program-program yang dijalankan. Ya seperti itu Mbak Ica. Baik, itu mau ditambahi dulu dengan Mas Lutfi memberikan strategi tadi atau bagaimana Pak Condro? Ya, monggo Mas Lutfi kalau ada tambahan Mas Lutfi. Boleh Mas Lutfi berbagi strategi yang membuat para donatur sangat-sangat semangat untuk ikutan berdonasi di program-program yang diadakan oleh pesantren misalnya tadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambahin sedikit barangkali ya. Memang Baitul Mal Merapi Merbabu ini ada sedikit hal yang barangkali diuntungkan gitu ya. Karena kami ada Ustadz Salim Afilah gitu ya, yang beliau secara Ustadz yang dikenal di Indonesia begitu, memudahkan kami kemudian untuk bisa mencari data para donatur gitu. Tapi di luar itu memang kita harus jeli juga untuk memilih program-program yang akan kita ambil untuk kita kampanyekan gitu. Di awal BM3 lahir itu, sebelumnya pesantren masyarakat Merapi Merbabu itu didanai melalui jaringannya Allah Yarham Abah Fani Rahman gitu ya. Jadi beliau itu ngurusin jaringan yang terkait pendanaan itu sendiri gitu. Tapi qadarullah di bulan Agustus 2021 itu beliau dipanggil oleh Allah. Kemudian BM3 atau juga PM3 ini lumayan sedikit guncang karena yang selama ini jaringan itu dipegang oleh Allah Yarham Abah Fani tidak bisa kemudian
apa ya sulit kemudian untuk men-tracking jaringan yang beliau punya gitu. Nah, kemudian waktu itu tadi saya sebutkan bahwa kita dimudahkan dengan adanya Ustaz Salim itu, kami berusaha menarik sebanyak mungkin, enggak hanya lembaga tapi juga komunitas, person dan lain sebagainya yang mereka mau kita ajak untuk bareng-bareng dakwah di Merapi Merbabu untuk bisa merapat. Sampai kemudian waktu itu saya ingat betul kita dalam tanda kutip kita itu sampai menjual Ustadz Salim gitu ya. Untuk kemudian mengajak teman-teman dari lembaga-lembaga lain untuk bisa merapat di pesantren masyarakat Merapi Babu. Kami pernah mengadakan ngobrol bareng Ustadz Salim di hari Rabu, karena tiap hari Rabu itu Ustadz Salim hampir bisa dipastikan ke pondok. Maka itu kita manfaatkan untuk apa ya, menjaring teman-teman yang pengen berkontribusi di Merapi Merbabu. Nyatanya yang hadir itu tidak hanya person ataupun komunitas, tapi banyak dari lembaga-lembaga filantropi, crowdfunding yang kemudian juga merapat ke kami. Tentu ketika merapat itu kita juga menawarkan program-program yang sudah kita siapkan. Jadi kalau di Merapi Merbabu itu kalau mau kita lihat, mau bikin program nggak ada habisnya itu programnya. Nah, cuman waktu itu karena program yang paling urgent itu adalah air bersih. Seperti tadi barangkali Pak Condro juga sudah singgung, ketika kemarau di pesantren kami itu terkadang sampai kurang-kurang airnya, dan itu tidak hanya terjadi di pesantren, tapi menjadi masalah juga di masyarakat secara umum gitu ya. Maka kita menginisiasi adanya program pipanisasi yang kita tarik dari lereng Merapi menuju lereng Merbabu. Jadi sejauh kurang lebih 5 km pipanisasi itu. Kemudian ya alhamdulillah ada beberapa teman dari crowdfunding, dari kitabisa.com, dari aksiberbagi.com itu merapat ke kami. Kita tawarkan, jadi mereka punya program, kita juga punya program, kita saling menawarkan, dan saya tawarkan nih, kalau panjenengan mau kemudian bantu kami, ini ada Ustadz Salim yang panjenengan bisa endorse gitu. Nah itu yang tadi saya sebutkan, saya itu waktu itu menjual Ustadz Salim itu untuk kemudian bisa, kemudian PM3 itu tetap bisa berjalan gitu. Karena ya santrinya sudah lumayan, lebih dari 150 orang gitu ya. Dan waktu itu dana yang kita butuhkan untuk narik, hanya narik pipanisasi, padahal itu bukan pakai mesin tapi gravitasi. Tapi kita pakai pipa yang bagus gitu, HDPE yang kualitasnya bagus, karena di lereng Merapi itu kan di apa ya, sumbernya sana kan tanahnya kan mudah longsor, dan kalau longsor itu nggak cuman batu kecil tapi batu yang serumah saja ada gitu ya. Makanya butuh pipa yang bagus. Nah itu dikempenkan sama teman-teman waktu itu aksiberbagi.com itu, kita menghabiskan untuk program pipanisasi sekitar kurang lebih 900 juta itu dibayar sama mereka. Jadi 900 juta itu sebagian besar dari teman-teman dari yang dikempenkan dari kitabisa.com. Nah, satu hal lagi yang barangkali juga menguntungkan bagi kami dengan adanya Ustadz Salim. Ustadz Salim itu penulis buku, dan beberapa kali beliau mengadakan semacam series itu dari beberapa judul bukunya. Jadi kajian yang berseri itu. Kemudian dibuka pendaftaran untuk yang mau ikut series secara online gitu ya. Karena kita itu hadir di masa COVID. Jadi memang kreativitas itu dituntut untuk lebih gitu ya. Waktu itu Ustadz Salim kalau mengadakan series itu yang daftar pesertanya, kalau saya tidak salah itu bisa mencapai 18.000 peserta gitu ya. Itu data yang Masya Allah luar biasa gitu. Dan itu bisa kita olah, karena kalau secara online tentu kita dapat data yang kita inginkan, ada emailnya, ada nomor teleponnya dan lain sebagainya. Tapi data itu bukan lantas kemudian langsung serta-merta menjadi apa yang ada di data itu menjadi donatur kita. Karena mereka itu ikut series itu karena Ustadz Salim, bukan karena program kita. Maka kita apa ya, memaintain
data tersebut dengan memberikan penawaran program selain seriesnya Ustadz Salim. Jadi ketika dari 18.000 itu kita tawarkan, nanti yang kemudian repeat kembali ke kita melakukan donasi, itulah yang kita sebut sebagai donatur. Jadi misalkan dari 18.000, misalkan separuhnya ketika kita tawarkannya ada program air 9.000 diantaranya kok kemudian ikut donasi, itu yang kemudian kita sebut sebagai donatur Donatur. kita. Nah itu Ustadz Salim ketika ada series kan yang daftar selalu banyak begitu, maka kami mempersiapkan teman-teman dari admin itu enggak cuma 1-2, tapi ada di kantor itu kalau saya tidak salah ada 8 orang kalau tidak 7 orang, dan HP admin di kantor BM3 itu ada 14 HP yang untuk kemudian hanya membalas WA dari para donatur ketika kita melakukan broadcast. Jadi kalau sudah itu berjalan, kita itu kayak ketika ada program kita tawarkan seperti kita itu membuka keran. Jadi kita butuh dana berapa untuk program ini. Itu teman-teman dari tim Markom itu sudah bisa memilahkan. Ketika ditawarkan ini ada program ini dengan infak misalkan 10.000, panjenengan sudah bisa ikut bantu bangun masjid, bangun pesantren, menghidupi anak yatim dan lain sebagainya. Itu ketika ditawarkan 10.000 ternyata ada yang kemudian transfernya 1 juta. Nah itu kita kelompokkan. Jadi yang 1 juta, 1 juta atau 1,5 juta ke atas sampai 5 juta kita kelompokkan. Itu menjadi grup tersendiri. Nah, ketika kita punya program itu, kebutuhan program itu berapa, itu tergantung kita mau share-nya ke grup yang mana. Kalau yang kita tawarkan 10.000, mereka transfernya 10.000, itu menjadi grup sendiri. Itu tentu untuk program-program yang secara nominal itu tidak terlalu besar. Tapi kalau kita butuh yang besar, kita buka keran yang besar juga. Maka kita tawarkan ke grup yang dikelola admin itu, yang tadi ketika kita tawarkan 10.000, mereka transfernya bisa 500 juta dan lain sebagainya. Maka tiap Jumat itu kalau pas kita ada program kita share gitu ya, sekali Jumat bisa 200-250 juta, itu barangkali menjadi hal yang biasa begitu ya. Karena saking banyaknya data yang kemudian kita olah. Ini sudah masanya olah data, jadi nggak kemudian harus face to face gitu ketemu. Meskipun itu juga kemudian tetap kita jalankan, tapi untuk ketemu dengan komunitas, dengan majelis taklim itu terus kita jalankan. Begitu barangkali tambahan dari saya. Luar biasa ya, Bapak-bapak nih banyak banget nih masukannya nih. Ilmunya langsung dibeberkan tanpa ada sembunyi-sembunyi. Jadi pokoknya yang penting harus pandai mengolah data, kemudian data itu ditangkap pada saat mereka membalas gitu ya. 10.000 dikelompokkan, ada yang besar-besar, di maintain-nya beda gitu ya Pak ya, Lutfi ya? Ya betul. Memang ini probabilitas ya Pak Condro ya, probabilitas juga ya Pak Lutfi, bahwa memang semua ilmu marketing itu harus kuantitas dulu ya, baru Ya. nanti dapat kualitas. Tapi bisa jadi juga begini Mbak, Gimana Pak? kita kemarin tahun kemarin itu sempat ngangkat salah satu program air di Gunung Kidul, namanya dusunnya itu Dusun Macan Mati gitu ya. Memang dusunnya namanya Macan Mati. Kita mengupayakan ngangkat air gua karena kami selalu berpikir kalau misalkan program air itu bisa saja kita ngasih air tangki, itu bisa. Jadi nyupot pakai tangki bisa, cuman itu tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Betul. Nah, kami inginnya itu ketika ada program itu, bagaimana kemudian program ini bisa menyelesaikan masalah di masyarakat. Jadi waktu itu kita berusaha ngambil air gua yang memang ada airnya, cuman ternyata setelah kita observasi gitu, itu ternyata bukan aliran, cuman rembesan gitu. Nah, maka
di sela-sela itu saya mendapati salah seorang simbah-simbah itu yang beliau itu mengais air dari tetesan jaringan air PDAM, yang PDAM itu juga ternyata kalau dibuka tidak ada airnya, cuman ada netes aja gitu ya. Jadi ada dipakai wadah gelas kemudian dimasukkan ke semacam galon itu. Nah, itu spontan itu saya ngambil gambar beliau itu dengan logat beliau yang Jawani gitu ya, orang Gunung Kidul gitu. Kemudian meminta, jadi mbok kita itu dibantu toh, ini loh kita itu kesusahan air itu sampai Bener. seperti ini nyarinya. Ini menjadi konten real yang barangkali tidak diada-adakan. Jadi tim media juga harus jeli barangkali ketika menangkap setiap kejadian yang ada ketika kita sedang melakukan program. Dari konten simbah-simbah itu tahun kemarin bisa menghasilkan lebih kurang ada 300 jutaan itu. Hanya kita nge-share video dari simbah-simbah itu tadi. Jadi kalau saya sharing sama Mas Ale itu salah satu direktur Markom kami itu, bikin video itu ternyata enggak usah bagus-bagus, yang penting bisa nyentuh gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau melihat suatu kejadian enggak usah dibuat-buat gitu ya. Natural, kalau bisa dapat yang video yang bagus itu. Nah, tentu ini juga ada kaitannya juga. Sudah dapat kontennya bagus, cuman cara nge-share-nya enggak pas juga itu enggak jalan gitu ya. Iya. Jadi kalau punya ide bagus, tidak dijalankan tidak jalan. Kalau sudah idenya bagus, dijalankan, dapat konten bagus, tapi tidak di-share nggak jalan. Makanya ketiganya ini harus kemudian juga dijalankan. Nah, itu yang barangkali yang kami kerjakan di Baitul Mal Merapi Merbabu. Jadi kombinasi antara program, ide tadi dengan cara untuk menyebarkannya ya. Iya, betul. Apalagi kalau dapat konten-konten yang bisa menyentuh hati, itu langsung. Iya, dan kita semuanya organik, Mbak. Tidak ada yang berbayar untuk Maksudnya? konten itu kita share-nya. Jadi nggak ada. Ya. Jadi nggak main ads kita, tapi organik semua. Oh, jadi benar-benar broadcast, tidak Yes. iklan. Enggak. Oh, gitu. Baik. Luar biasa nih ilmunya malam ini. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ditanyakan, mumpung kita lagi Itu bahas tentang Teja, fundraising. pertanyaannya Mbak Anissa itu sepertinya belum lupa, Sam. terjawab. Mbak Anissa tadi menanyakan tentang apa komoditi unggulan, Pak Sondro, dan apakah ada program sedekah sayur gratis dan lain-lain di sana. Kemudian untuk meningkatkan juga pangsa pasar para petani tadi. Komoditas unggulannya apa, mungkin bisa saling berkolaborasi dengan Amantas Pertama Segar. itu membantu menjualkan sayuran petani. Menjualkan sayuran petani. Ya, betul. Jadi memang kalau komunitas pertanian di sekitaran pesantren itu memang ya rata-rata ya sayur ya. Jadi ini mirip komunitas unggulan ya. Tapi juga ada komunitas-komunitas yang lain yang dihasilkan oleh para petani. Dan itu mereka juga banyak yang melakukan sistem tumpang sari. Jadi ini juga merupakan salah satu strategi yang alami ya dari para petani ya, ketika salah satu komoditas itu turun harganya, dia bisa berharap di komoditas yang lain yang ditanam secara bersamaan. Nah, jadi memang ya program unggulan kita ya pada saat ini yang memang kita jalankan adalah program sayur ya, karena memang itu yang betul-betul yang terjadi di masyarakat di atas ya, terkait masalah harga yang menurun, yang itu yang memang kita angkat ya. Itu menjadi suatu program yang kita sampaikan. Ya. Cuman di program ini sifatnya emergency, temporer ya, karena kita ada program yang lain ya. Jadi memang ini tidak secara terus menerus ya, program ya membeli sayur ke petani ya, tapi ya kita ada program yang lain yang memang ya membantu petani seperti yang program untuk modal usahanya ya, yang kita backup gitu kan. Jadi
Ini memang salah satu program yang sifatnya apa membeli apa kebutuhan itu ya sifatnya memang ya saat ini saja gitu ya. Itu merespon harga yang begitu rendah gitu. Komoditi unggulannya apa, Pak? Kenapa? Komoditi unggulan. Kalau di atas itu selain sayuran ada juga ya banyak warga Komoditi. yang nanam apa tembakau ataupun apa wortel, kentang Oh, gitu. kalau Ya, kentang. jadi memang itu beragam ya di apa di yang ditanam oleh petani di sana gitu. Baik, Pak Supardi mau menambahkan? Tidak. Mungkin tadi yang saya punya ide untuk beli sayurannya itu ke sana. Kita coba gitu ya. Minimal berapa Pak minimum order yang bisa dikirim ke Bogor? Oh iya, ini Pak Supardi, ini ada pertanyaan yang menyambungkan dengan niatnya Pak Supin. Apakah sayur-sayuran tersebut mungkin dikirim ke Jakarta? Tuh nyambung, Pak. Ya. Apakah mungkin dikirim ke Jakarta sesuai dengan pesanan, misalnya? Iya, ya terkait dengan pengiriman ke Jakarta ataupun ke Bogor, memang ini eh, kita memang harus memperhitungkan cat ya apa terkait dengan apa ya komoditas yang bisa dikirim ya. Ya Ya. mudah-mudahan harus ya komoditas yang betul-betul tahan sampai Mungkin ke depannya ya, Pak Condro ya. bawah ya bisa saja ya kita ini kan gitu saat. Ya, Tambahkan dikit, Mbak. Boleh. Terkait program sayur ini sebenarnya dulu di awal BM3 berdiri kita pernah ingin menjalin kolaborasi dengan teman-teman di Sharing Happiness dulu itu pernah terjadi pembicaraan lah dan juga teman-teman aksiberbagi.com teman-teman lulusan dari pertanian UNS gitu ya. Sebenarnya kalau melihat apa ya yang pernah dilakukan untuk pengiriman sayur dalam jarak yang jauh itu mungkin sangat riskan ya karena komoditas sayur yang ada di PM3 itu seperti contoh ada sawi yang itu ketika ditumpuk tinggi kemudian ada yang kegencet itu menjadi busuk dan ada pakcoy yang sebangsa sawi itu kan ada bermacam-macam, ada 3 kalau enggak 4 macam itu. Kemudian ada kol dan lain sebagainya. Nah, waktu itu sempat terpikir untuk membuat semacam produk turunannya dari sayur gitu ya. Jadi yang akan lebih bisa bertahan lama. Misalkan contoh gini ya, ada masanya tomat itu ketika memang harganya anjlok per kilo itu bisa sampai Rp200, coba bayangkan. Tomat per kilo itu Rp200. Sampai-sampai kemudian petani itu kalau menghitung-hitung, ini kalau mau saya panen, biaya panennya lebih tinggi daripada hasil panennya. Maka petani itu terkadang membiarkan tanamannya itu membusuk. Jadi dibiarkan saja sampai nanti kemudian pengen diganti. Karena saking anjloknya harga tomat itu. Nah, di sana juga ada juga itu yang komoditas cabai. Artinya dua komoditas ini kan sebenarnya bisa di mix ya. Jadi nanti bisa jadi sambal, bisa jadi saus dan lain sebagainya. Nah, tapi ini sesuatu hal yang memang belum kami kerjakan gitu ya. Karena belum dapat semacam mitra yang barangkali bisa kita ajak bareng-bareng untuk garap di sana. Terus yang kedua, di lereng Merapi Merbabu itu banyak pedagang sayur yang mereka jualannya itu pakai motor. Kalau kami itu menyebutnya eyek gitu ya. Jadi mereka berangkat jam 2 pagi, kemudian turun ke kota Jogja, memasarkan produk sayur dari mereka juga beli itu. Jadi kulak ambil di pasar, kemudian mereka jajarnya di kota Jogja dan sekitarnya, bahkan sampai Solo, Klaten dan lain sebagainya. Nah ini tentu menjadi peluang
Jadi ada produknya yang kemudian bisa kita titipkan ke eyek yang setiap hari, setiap pagi itu mereka beredar ke seluruh kota-kota yang ada di Jogja dan sekitarnya. Dan itu jumlahnya nggak cuma puluhan, tapi ribuan eyek yang kemudian turun ke kota Jogja dan sekitarnya. Nah, barangkali itu satu hal yang memang belum kami kerjakan gitu ya. Dan ke depan kami ingin sekali sebenarnya. Bahkan dari teman yang lulusan UNS itu pernah menawarkan salah satu masalah yang ada di pondok itu ketika kan sekarang banyak itu resto-resto dan warung kopi dan lain sebagainya. Itu yang terkadang mengganggu itu adanya lalat yang berasal dari pupuk kandang yang mereka itu enggak diolah justru. Jadi cuma ditumpuk dibagorin terus tumpuk di pinggir jalan. Teman saya itu pernah ini sebenarnya kalau mau diolah itu ada beberapa keuntungan. Yang pertama itu pupuk ini jadi tidak bau. Yang kedua pupuk ini bisa dijual keluar. Nah tentu ini butuh teman-teman yang ahli di bidang itu untuk kemudian bisa mulai program yang tadi saya sampaikan. Begitu. Ya, Alhamdulillah, baik. alhamdulillah. Alhamdulillah sudah banyak nih kita Nah, hari ini ya. Teh Eca, ini ada satu potensi kolaborasi nih terkait dengan Betul. Mbak atau Ibu Anissa tadi ya. Anissa Samantha atau Tegar. Bu Anissa. iya Bu Anissa ya, karena beliau saya lihat saya langsung searching di IG itu Samantha malah Tegar. beliau tuh ada di Bogor itu. Jadi mungkin nanti mohon izin Bu Anissa untuk kita bisa kopdar begitu ya, kita diskusi karena kan Bu Anissa ini menjual langsung ke end user begitu ya. Nah, kalau kita bisa pertemukan dengan petani asik itu kemudian. Petaninya kita yang bina dan seterusnya mengikuti gayanya BM3 ini ya. Sip. Betul. Siap. Alhamdulillah nih ya. Saya- Jadi kita. Iya Pak. Eca satu terakhir Iya. saya. Iya Pak Didi. Oh ini Pak Didik Pak udah Chandra. langsung aja ke sono Pak. Kunjungi Pak Ya. Condronya. Pak Chandra. Pak Chandra, terakhir Pak Chandra, mohon maaf. Berkaitan dengan manajemen risiko Pak di program Qordul Hasan itu yang memberikan pinjaman kepada petani itu saya yakin sih ya kalau kebenaran tuh kebaikan tuh backingnya ada kuat sekali Allah Ta'ala lah pasti ada jalan keluar tapi kita sebagai di organisasi kan perlu juga mengantisipasi itu di Qordul Hasan itu pernah nggak kiranya terjadi semacam kredit macet atau pinjaman yang tidak terbayarkan? Nah itu manajemennya bagaimana Pak antisipasinya atau jalan solusinya? Gitu. Terima kasih Pak Chandra. Ya, baik. Jadi langsung ya Mbak Eca ya. 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 Jadi memang yang nama program Qordul Hasan ini kan terkait masalah pinjam meminjam ya. Jadi memang terkait dengan resiko-resiko itu memang kita hadapi ya. Jadi memang ya makanya kita dalam hal pengelolaan Qordul Hasan ini memang kita merekrut ya, ada timnya tersendiri, tim manajemen ya, manajemen proyeknya itu kita rekrut ya, itu Pak Nugroho namanya, beliau dulu ex-bank ya, yang hijrah ya. Jadi beliau fokus untuk membantu kita ya, bersama timnya. Jadi ya dari pengalaman beliau karena di ex-bank yang tentunya sudah memperhitungkan manajemen resikonya ya, terkait dengan kredit macet segala macam gitu kan. Ya, itu memang kita sudah perhitungkan ya. Memang Qordul Hasan ini memang risiko juga cukup tinggi ya. Memang itu harus kita akui ya, cukup tinggi. Nah, ya cuman memang kita ini terus perlahan-lahan ya menangani yang petani yang gagal bayar segala macam gitu ya, gagal mengembalikan kan. Karena juga kita harus melihat kalau memang itu karena force majeure ya, force majeure artinya ada kebencanaan ya. Misalnya yang pernah terjadi beberapa kali ya Merapi itu erupsi ya sehingga
menutup abunya itu menutupi hasil panen ya. Nah itu juga kita perhitungkan karena faktor-faktor kebencanaan. Nah, jadi kita juga ada melakukan pendekatan ya kepada masyarakat ya. Jadi dalam hal majlis itu kita menggunakan sistem tanggung renteng juga. Ya. Jadi kita buat majlis-majlisnya. Jadi semua anggota majlis ketika ada yang satu anggota majlis yang memang tidak agak kesulitan membayar, ya. Jadi itu bisa diingatkan oleh anggota majlis yang lain. Jadi sebenarnya polanya ini kita mirip dengan pola Grameen ya, Sasbadi ya. Jadi polanya seperti itu. Ya. Nah, tapi ya ini kita modifikasi sesuai dengan kearifan lokal di sekitar pesantren. Ya. Ya memang harus ya kita akui. Jadi saya juga sudah menyampaikan kepada Ustaz Bardi. Jadi memang banyak faktor ya ya terkait Pulau Hasan ini ya. Selain faktor resikonya, kemudian dalam tanda petik kompetitor ya, kompetitor itu ada ya. Jadi maksudnya dengan pinjaman yang lain ya berbasis pada bunga itu juga cukup banyak di masyarakat kita di petani. Ya, jadi harus diakui memang program Qardul Hasan ini memiliki faktor risiko yang cukup tinggi. Tapi ya gimana caranya ya kita mencoba berupaya meminimalisir faktor-faktor tersebut ya dengan pendekatan ke masyarakat. Nah, dulu sebelum kita laksanakan program ini ada juga program yang lain namanya PPU, program ekonomi umat ya. Nah, jadi program PPU ini skemanya sama Qardul Hasan ya. Yang ini dijalankan oleh Ustaz Asin ya, Ustaz Asin Kobaka. Yang program ini ternyata alhamdulillahnya ya tingkat pengembalian juga cukup tinggi ya. Sekitar hampir 90% lebih ya. Tingkat pengembalian yang dilakukan oleh warga tersebut. Nah, jadi dari program PPU itu akhirnya kita teruskan dengan program MPM3 ini. Jadi kita lanjutkan. Ya. Tapi memang ya memang harus betul-betul kita memperhatikan faktor-faktor risiko yang cukup tinggi tersebut ya saat ya. Dan itu sudah kita antisipasi ya. Jadi sebelum MPMT di launching kita sudah lakukan dulu workshopnya, pemetaannya ya. Jadi masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat itu harus dimunculkan di dalam workshop tersebut sehingga kita bisa memberikan solusi ya, solusi yang tepat di masyarakat. Jadi betul-betul program itu dilaksanakan, kita identifikasi masalahnya, ya, kemudian kita coba cari solusinya begitu. Baik, sudah cukup jelas Pak Didi. Iya, terima kasih banyak. Syukron katsiron, Pak Chandra. Ya. Terima kasih. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena waktunya sudah selesai, sudah pukul 22.06, yang seharusnya kita selesai di 21.45 tadi. Jadi pertemuan Zoom malam ini akan kita akhiri dan nanti kita akan bertemu lagi di Zoom tiap pekan, tiap Selasa ya Pak Supardi. Insya Allah. Insya Allah tiap Selasa nanti kita akan hadir dengan pemateri-pemateri yang akan berbagi tentang program-program, ilmu-ilmu yang bermanfaat dan bahkan tips, trik yang sudah dilakukan yang akan dibagikan ke seluruh peserta yang hadir di Zoom online pekanan dari Baitul Mal Masjid Alumni PB. Luar biasa hari ini ya, manfaat ilmu yang kita peroleh terutama tadi dari sisi program-program fundraising yang dilakukan oleh pesantren Merapi Merbabu. Semoga bisa mendapatkan banyak tambahan ilmu baru untuk malam ini. Ya. Dan semoga kita semua bisa saling menguatkan untuk bersilaturahim, berkolaborasi, bersinergi untuk bisa memberdayakan masjid-masjid di seluruh Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Indonesia. Dan semoga bisa menjadikan
pemberat timbangan pahala amal jariah kita semua. Amin, amin ya Allah, amin. Ya Baik, Karim. ada penutup kata-kata penutup dari Pak Supardi atau Pak Condro sebelum ditutup? Silakan Pak Chandra aja. Oh, Pak Supardi mungkin. Ya, baik. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan secara online, secara Zoom. Ya, mungkin mudah-mudahan saat di lain waktu kita bisa ketemu offline. Insya Allah, Salah, seperti yang apa saya sampaikan Ustaz ya. Jadi kebetulan rencana ke rumah Depok orang ya. tua saya Siap. dekat dengan rumah Ustaz Supardi. Iya, betul. Soalnya nanti bisa kita lanjutkan secara offline ya. Mungkin ada beberapa hal diskusi yang lebih intensif yang mungkin bisa kita laksanakan. Betul. Ya, kami dari Baitul Umar Timur Abu terima kasih atas undangan kehadiran di Zoom pada hari ini oleh Baitul Mal Masjid Alumni PB ya. Dan semoga Allah meridhoi apa yang kita laksanakan pada hari ini, membantu umat ya, agar umat ini bisa mandiri dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Insyaallah kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Supardi yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, Mbak Eca ya, kami bisa menyampaikan ide program yang kami laksanakan pada saat ini. Dan mohon doanya juga agar kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Terima kasih. Amin, Amin. ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih Pak Chandro, Pak Lutfi. Kalau ini di chat itu ada yang minta kontaknya Pak Chandro dan Ustadz Hidayat. Ini maksudnya Ustadz Lutfi Hidayat ya? Nah, betul, Lutfi. Nah, monggo. Kalau ini Ustadz Lutfi sudah ada di grup kita kah atau belum? Sudah ada. Membangun ekonomi Sudah umat ada sudah ya? ya. Oke. Maka nanti mohon di-share nomornya karena mencari ini di antara 400 ini sekarang lumayan bisa nggak ketemu. Bu Anissa, apakah sudah ada di grup WA kita juga? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Sudah. Baik. Alhamdulillah nanti kita tinggal follow up kolaborasinya seperti apa dengan BM3, dengan Bu Anissa dan teman-teman yang lain. Ayo kita tuh Bismillah kita kerjasama silaturahim dan saling kolaborasi ya. Baik, maka ditutup aja mungkin Teh Eca. Ya, baik. Kita tutup pertemuan Zoom malam ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah dan doa penutup kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Pak Chandro, Boleh semua saling Bapak berpesan. Ibu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah, saya senang sekali nih punya teman-teman dan saudara-saudara baru ini jadinya. Masya Allah. Ya, siap Ustaz. Ya, betul. Ya, mohon izin Ustaz. Alhamdulillah. Jadi bisa Siap, kita mangga. Ustaz. Siap.